Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan dari tafsir surah Al-Alaq sampai kepada ayat yang berikutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang kedua, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal insana min 'alaq. Dialah Allah yang telah menciptakan manusia dari alaqah, yaitu segumpal darah. Di dalam riwayat Imam Muslim, Nabi SAW menyebutkan, Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan summa yakunu alaqatan misla dzalika summa yakunu mudghatan misla dzalik. Sungguh seorang di antara kalian diciptakan dalam perut ibunya 40 hari pertama berupa nutfah, air mani. 40 hari kedua berupa gumpalan darah. 40 hari yang ketiga berupa segumpal daging. Di sini kita melihat tidak ada pertentangan antara ayat dengan hadis, karena memang kedua-duanya merupakan wahyu dari Allah tabaraka wa taala. Qala al-Imam Al-Utsaimin rahimahullahu taala, Al-Imam Al-Utsaimin ketika beliau menyebutkan tafsir khalaqal insana min 'alaqah, dia ciptakan manusia insan dari segumpal darah, yakni khassallahu ta'ala khalaqal insan takriman lil insani wa tasrifan lahu. Allah mengkhususkan penyebutan penciptaan di dalam ayat ini dengan kalimat al-insan. Ini sebagai bentuk pemuliaan Allah terhadap makhluk yang disebut dengan insan. Dalam surah At-Tin Allah mengatakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia itu dalam keadaan sebaik-baik bentuk. Allah katakan dalam surah Al-Alaq, khalaqal insana min 'alaq. Disebut manusia itu dengan sebutan insan sebagai bentuk takriman, pemuliaan kepada makhluk yang bernama manusia ini. Wa tasrifan lah, menunjukkan kedudukan yang tinggi manusia ini, memiliki kedudukan yang tinggi, tentu dengan catatan. Dan beliau mengatakan, li'anna Allah ta'ala yaqul, di dalam surah Al-Isra ayat 70 Allah mengatakan sebagai alasannya, walaqad karramna bani Adam, dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak keturunan Adam. Wa hamalnahum fil barri wal bahri, kami angkat mereka
baik di daratan maupun di lautan. Warzaqnahum minat thayyibat, dan kami berikan kepada mereka rezeki yang baik. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila, dan kami telah melebihkan manusia itu atas sekian banyak makhluk yang telah kami ciptakan dengan kelebihan. Berarti ayat ini juga menjelaskan manusia itu makhluk yang mulia. Manusia itu makhluk yang memiliki keutamaan. Tentu bila mereka memiliki iman, sampai menunjukkan kemuliaannya manusia itu, Allah menyebutkan, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu. Dan tatkala kami berkata kepada malaikat agar mereka sujud kepada Adam, maka sujudlah mereka. Ini sujud penghormatan kepada makhluk yang disebut dengan Adam, dan Adam manusia. Dan setiap anak Adam pun mulia, dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Sekali lagi bila mereka beriman kepada Allah azza wa jalla. Kembali kepada kalimat ketika Allah mengatakan khalaqal insan, Ia telah menciptakan manusia. Khalaqal insan, dialah Allah yang telah menciptakan manusia. Yakni maksudnya adalah ai ibtada'a khalqah. Yang dimaksud di dalamnya adalah awal mula penciptaannya. Awal mula manusia itu diciptakan, khalaqal insan min alaq. Dia berbentuk segumpal darah. Mungkin sebagian kita bertanya, bukankah dalam hadis Nabi SAW Nabi menyebutkan manusia diciptakan dari tanah? Demikian pula dalam ayat yang lainnya, Iblis pernah berkata kepada Rabbnya, kepada Allah tabaraka wa ta'ala, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Lalu mengapa disebut di sini dengan kalimat min alaq? Apakah ada pertentangan? Tidak mungkin. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka diciptakan dari air yang memancar. Di hadis Nabi disebutkan dia diciptakan dari tanah liat. Di ayat yang lainnya seperti sebuah tanah tembikar yang kering, yang jika diketuk maka akan berbunyi. Di ayat dan ayat hadis yang lainnya diterangkan dari air yang hina. Apakah ini bertentangan? Maka tentu jawabnya tidak mungkin bertentangan. Laisa hunaka tanaqud. Tidak mungkin bertentangan antara satu ayat dengan ayat yang lainnya, antara dalil Quran dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala yumkinu an yakuna fi kalamillahi ta'ala aw ma sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'un minat tanaqud abadan, selama-lamanya. Enggak mungkin ayat-ayat Allah saling bertentangan, hadis-hadis Nabi yang sahih saling bertentangan, Quran dengan hadis saling bertentangan, tidak mungkin. Fa innallaha ta'ala yaqul, karena Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan di dalam surah An-Nisa, walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Dan kalau seandainya Quran ini datangnya bukan dari sisi Allah, niscaya akan dijumpai di dalamnya banyak perselisihan, akan dijumpai di dalamnya pertentangan yang banyak. Tapi tidak. Kalau begitu apa jawabannya? Maka beliau memerinci, saya ringkaskan dalam masalah ini. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala terkadang menyebutkan sebuah ayat tentang penciptaan manusia dari satu sisi berbeda dengan sisi yang lainnya, sebenarnya saling terkait. Jika ditanya apa maksudnya Allah mengatakan wa khalaqtahu min tin, Allah menciptakan, yakni iblis itu ketika mengatakan engkau ciptakan Adam itu dari tanah. Ini menunjukkan bahwa makhluk yang pertama disebut dengan manusia diciptakan oleh Allah dari tanah.
Lalu bagaimana dengan ayat yang menyebutkan dia diciptakan dari air yang memancar? Ini adalah anak keturunan Adam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari air yang memancar, yang pada asalnya berasal dari Adam, dan Adam diciptakan dari tanah. Kemudian beliau menyebutkan urutan penciptaan itu, dimulai dari tanah yang bercampur dengan air, kemudian menjadi tanah liat, lumpur yang hitam, kemudian mengering, kemudian membentuk segumpal darah, kemudian meningkat lagi membentuk segumpal daging, kemudian baru Allah meniupkan kepadanya ruh, fayursalu ilaihil malak fayanfukhu fihi ruh. Allah mengutus ke dalam rahim seorang wanita itu malaikat, lalu ditiupkan ke dalam janin dalam rahim wanita itu ruh. Wa yu'maru bikatbi rizqihi, kemudian diperintahkan untuk menuliskan tentang takdir, tentang rezekinya. Wa ajalihi, batas usianya. Wa amalihi, tentang amal perbuatannya. Amsakiyun aw sa'idun, apakah termasuk orang yang sengsara ataukah orang yang berbahagia. Atau kama qala alaihi wasallam. Di dalam ayat ini Allah menjelaskan urut-urutan penciptaan, menjelaskan asal penciptaan manusia, tetapi Allah tidak menjelaskan tentang zat yang disebut dengan ruh. Karena memang ruh itu haknya Allah tabaraka wa taala. Ketika manusia bertanya kepada Nabi, wa yas'alunaka 'anir ruh, mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Qulir ruh, katakan hai Muhammad, ruh itu min amri Rabbi, itu bagian dari urusan Tuhanku, Rabbku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan tidaklah ilmu yang diberikan kepada kalian melainkan cuma sedikit. Maksudnya, kalau kalian bertanya-tanya tentang ruh itu bagaimana, tidak akan sampai. Tidak ada satu manusia pun yang sanggup memikirkan ruh, karena dia perkara yang gaib. Tapi kalau manusia memikirkan tentang proses penciptaan, dari sperma berubah menjadi segumpal darah, berubah menjadi segumpal daging, kemudian tumbuh ada tulang, terus berkembang, ditiupkan ruh padanya, Allah Subhanahu wa taala terangkan, dan itu bisa dipelajari. Tentang ruh tidak. Maka ini juga menunjukkan tentang keagungan Allah tabaraka wa taala. Jauh sebelum para tabib menyebutkan tentang proses terjadinya anak di dalam rahim seorang wanita, Islam sudah menjelaskan berapa hari ia berproses. 40 hari sekian, 40 hari berbentuk ini, 40 hari yang kedua berbentuk demikian, 40 hari yang ketiga berbentuk seperti ini. Diterangkan dalam Islam sebelum ilmu kedokteran modern mengetahui hal itu. Maka sebab itu ikhwati rahimanillah, kita bersyukur ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an ini kepada kita. Semua terjawab tuntas. Dan Allah menyebutkan pada ayat yang berikutnya, Iqra, bacalah, wa rabbukal akram, bacalah, dan Rabbmu itu dialah yang maha pemurah, dialah yang maha mulia, dia yang paling mulia. yakni tikrarul ula, lakin hal hiya tauqidun am hiya ta'sisun, asai'anna ta'sis. Ayat ini terjadi pengulangan dengan kalimat ikra. Sebelumnya di ayat yang pertama juga disebutkan kalimat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kata beliau, apakah ayat ini menguatkan ataukah ayat ini menjadi pondasi untuk menjelaskan yang berikutnya, yang benar yang kedua? Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Bacalah hai Muhammad, dan Rabbmu lah dia yang maha mulia, yang telah mengajarkan dengan perantaraan qalam. Apa itu qalam? Pena. Qala al-Imam Al-Utsaimin qurinat bima yata'allaqu bi syara'. Lihat, kalau pada kalimat yang pertama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, qurinat bima yata'allaqu birububiyah. Ini membicarakan tentang penjelasan tauhid rububiyah. Agar manusia memahami
penguasa alam semesta, pencipta dan mematikan, memberi rizki, mendatangkan manfaat, menolak mudarat, dan semua yang berkaitan dengan rububiyah itu adalah haknya Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, menciptakan itu haknya Allah. Tapi pada ayat ini Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam qurinat bima yata'allaqu bisyara'. Ayat ini ingin menjelaskan tentang perkara yang berkaitan dengan syariat. Makanya disebut dengan kalimat apa? Alladzi 'allama bil qalam. Zat yang mengajarkan dengan perantaraan qalam. Kenapa berkaitan dengan syariat? Wallahu ta'ala alam bisawab. Li'anna ta'lima bil qalami aksaru mimma ya'tamidu syara' alaihi. Karena pengajaran dengan perantaraan pena itu banyak disebutkan dalam syariat. Ya. Id anna syara'a yuktabu wa yufad. Syariat ini kan tertulis. Islam ini hukum-hukumnya tertulis. Tidak mungkin tertulis kecuali dengan apa ya, kawan? Qalam. Di mana tertulisnya? Fi lauhil mahfuz. Saya tambahkan, di dalam riwayat yang sahih Nabi menyebutkan, inna awwalal khalqi khalaqahu Allah Ta'ala al-qalam. Walaupun ini ada khilaf di antara para ulama, ketika Nabi mengatakan sesungguhnya makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah pena. Kemudian Allah mengatakan kepada pena, uktub. Qal ma aktub. Allah berkata kepada pena itu, tulis. Pena itu berkata, apa yang harus saya tulis? Maka Allah memerintahkan, tulis semua perkara yang terjadi. Sehingga kemudian Nabi mengatakan, telah kering tinta dan telah diangkat pena dan telah penuh lembaran-lembaran. Artinya takdir manusia sudah tertulis. Yang ingin saya tegaskan, pena di sini jangan antum bayangkan sama dengan pena yang Anda miliki. Satu, karena ini perkara yang gaib. Kedua, kewajiban beriman dengan takdirnya Allah Taala. Ketiga, hadis ini menjelaskan syariat Allah terjaga. Terjaganya syariat Allah Taala dengan cara ditulisnya di Lauhul Mahfuz. Bahkan Al-Quran ini juga terjaga, dan Quran ini ditulis di dalam lembaran-lembaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang penjelasan Ia yang akan menjaga isi Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan adzikra, yaitu Al-Quran, dan kewajiban bagi kamilah untuk menjaga isi Al-Quran itu. Qala al-Imam Al-Utsaimin wal Quran yuktabu wa yuhfadu. Quran itu ditulis dan Quran itu juga dijaga oleh Allah Ta'ala. Wa sunnah, demikian pula as-sunnah tuktabu wa tuhfadu. Sunnah Nabi itu ditulis dan juga dijaga. Menunjukkan bukti menulis sunnah bukan bid'ah. Membukukan sunnah dalam lembaran-lembaran bukan perbuatan bid'ah. Bukan bid'ah hasanah, bukan bid'ah, karena memang terjadi di zaman Nabi. Di dalam riwayat yang sahih Nabi berkata kepada para sahabat, "Uktub ma kharaja minni illa al-haq." Beliau berkata kepada Abdullah ibn Umar, tulis, tidak akan keluar dari mulutku kecuali kebenaran. Berarti Nabi sudah memerintahkan untuk apa? Menulis. Maka menulis hadis bagian dari menjaga syariat. Wa kalamul ulama yuktabu wa yuhfadu. Ucapan-ucapan para ulama itu juga ditulis dan dijaga. Itu menunjukkan alladzi 'allama bil qalam. Dialah zat yang mengajarkan dengan perantaraan pena. Faedah buat saya dan buat Anda ya kabillah. Ilmu itu diikat. Ilmu itu diikat dengan dua perkara. Pertama, diikat dengan akal yang tersimpan di dalam dada kita, di hati. Yang kedua dengan tulisan. Antum mau pilih yang mana? Bapak-bapak dan ikhwan fillah mau pilih yang mana?
Tapi kalau kalian melihat di sini, kayaknya milih yang pertama semua. Semua memilih yang pertama. Karena nggak ada yang apa? Nggak ada yang menulis. Semua saya yakin hafal dengan apa? Hafalannya. Seperti Imam Ad-Darimi ya Pak ya. Imam Ad-Darimi itu kalau di majelis ilmu, dia duduknya di belakang, tidur. Gurunya membiarkan saja. Nanti kalau pelajaran yang disampaikan gurunya selesai, yang pertama kali ditunjuk Imam Ad-Darimi, suruh mengulang apa yang disampaikan gurunya, diulang dari alif sampai ya. Dia tidur, bangun-bangun disuruh mengulang, dia mengulang. Karena sebelumnya dia sudah menghafal. Kalau antum lebih daripada Imam Ad-Darimi. Ya kan ya? Barakallahu fiikum. Nah, ikhwati rahimani warahmatullah. Ya. Adapun Imam Bukhari, ia menulis, ia juga mengikat dengan apa? Hafalannya. Maka kita mengenal kitab Sahih Bukhari, kitab Adabul Mufrad dan yang lain-lainnya. Imam Muslim menulis sehingga kita mengenal kitab Sahih Muslim dan yang lainnya. Imam Nawawi menulis, maka ada kitab Al-Adhkar, Syarah Sahih Muslim, ya. Imam Al-Utsaimin menulis, maka ada kitab Syarah Arba'in Nawawi dan yang lainnya. Antum juga apa? Hari ini belum, mungkin minggu depan insyaallah ya. Taib insyaallah. Taib. Falihada ada Allah marratan tsaniyah. Makanya dalam hal ini Allah mengulang kalimat Iqra bismi kalimat Iqra wa rabbukal akram diulang sebagai bentuk penegasan bahwa Allah Ta'ala lah yang mengajarkan ilmu kepada manusia dengan perantaraan qalam. Kemudian alhamdulillah rahimanillah, saya tambahkan, ketika Allah mengajarkan ilmu, yang perlu dicatat, Allah memberikan ilmu kepada yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Sehingga Nabi SAW berkata dalam riwayat yang sahih, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid dini. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah ada kebaikan dalam dirinya, dikehendaki oleh Allah ada kebaikan dalam dirinya, maka Allah akan faqihkan dia tentang ilmu agama. Ini membuktikan ilmu yang diberikan oleh Allah kepada manusia, manusianya dipilih. Ketika manusia telah diberi ilmu oleh Allah Ta'ala, itu pun masih dipilih lagi mana ilmunya yang barakah dan mana yang tidak. Karena ada di antara manusia, mereka disifati oleh Nabi kasiraji, seperti lilin. Cahayanya terang, tapi apa? Membakar dirinya sendiri. Kurang barakah ilmunya. Yahudi diberi oleh Allah ilmu, diutamakan atas sebagian kaum, atas kaum yang lainnya. Yahudi diutamakan, memiliki kecerdasan, memiliki pengetahuan, sampai Allah menyebutnya ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum. Dia mengenal Nabi dan yang datang dari Nabi, mengenal kebenaran seperti dia mengenal anak-anak mereka sendiri. Tapi apakah Yahudi kemudian ilmunya barakah? Tidak. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ghairil maghdubi alaihim, al maghdubi alaihim al yahud, yaitu Yahudi. A'tahumullahu ilma wa lam ya'malu bi ilmihi. Allah berikan kepada mereka ilmu tapi mereka tidak mau beramal dengan ilmunya. Bukti yang lain ilmu diberikan kepada yang dipilih oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lihat Nasrani. Mereka diberikan oleh Allah semangat ibadah tapi mereka tidak memiliki apa? Ilmu. Dan tadi ayatnya Allah menyebutkan wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan tidaklah kalian diberi oleh Allah ilmu melainkan sedikit. Ada nasihat bagi kita. Ketika Allah telah pilih kita mengetahui ilmu agama, syukuri ini nikmat yang agung yang enggak semua manusia diberi oleh Allah seperti ini. Berapa banyak manusia yang menisbatkan diri kepada Islam tidak memiliki ilmu, walaupun mereka sombong dan menyombongkan diri mereka bahwa seolah-olah mereka memiliki ilmu. Maka saat itu yang dipilih oleh Allah. Nabi SAW menyebutkan innal anbiya
Lam yuwarisu dinaran wala dirhaman walakinna yuwarisul ilma. Nabi-nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, akan tetapi dia mewariskan ilmu. Barang siapa yang dia mengambil warisan Nabi, dia telah mendapat bagian yang sangat besar. Berarti ilmu itu juga rezeki yang datang dari Allah Azza wa Jalla. Maka dengan demikian, cari ilmu ini dengan sungguh-sungguh. Bahkan itu rezeki yang paling berharga bagi diri seseorang. Mengapa dikatakan rezeki yang paling berharga? Karena ikhwafillah rahimani warahmatullah, pertanyaan manusia akan terjawab di dalam alam kuburnya. Pertanyaan manusia, ujian manusia dalam kuburnya akan terjawab dengan ilmu yang dimilikinya, bukan dengan hartanya. Keselamatan manusia di dunia tentang harta juga dengan sebab ilmu yang dimilikinya dengan izin Allah Taala. Maka Anda lihat Nabi berdoa setiap selesai salat subuh dengan doa apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Yang pertama kali diminta oleh Nabi, ya Allah, aku meminta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat. Baru Nabi mengatakan yang kedua, warizqan thayyiban, dan rezeki yang halal. Baru Nabi meminta yang ketiga, wa amalan mutakabbalan, dan amal yang diterima. Ini bukan tidak ada kaitannya ucapan ini, Fadilah. Mengapa Nabi meminta ilmu terlebih dahulu? Karena dengan ilmu manusia bisa mengetahui mana yang halal dan yang mana yang haram. Maka Nabi mengatakan yang kedua, rezeki yang halal. Kalau manusia tidak punya ilmu, dia tidak akan bisa mencari jalan mana yang halal dan mana yang haram. Coba lihat contoh orang yang bodoh di muka bumi ini, punya opini yang datang dari bisikan setan. Yang haram saja sulit, apalagi yang, karena dia nggak belajar ilmu, makanya dia bisa berkata seperti itu. Kalau orang yang berilmu, dia tahu bahwa yang halal jauh lebih banyak dibandingkan dengan yang haram, jauh lebih mudah dibandingkan dengan yang haram. Nah, wallahu ta'ala alam. Kemudian yang ketiga baru Nabi mengatakan dan amal yang diterima. Mengapa? Karena amal itu diterima kalau dikerjakan dengan ilmu dan makanan yang dimakan makanan yang halal. Saya Fafillah, berapa banyak doa tertolak karena makanan yang haram, walaupun ilmunya dia dapat. Berapa banyak orang yang makan makanan yang halal, tapi caranya salah, nggak punya ilmu, nggak diterima amalnya. Sampai seseorang itu memiliki ilmu dan mengerti bagaimana makan makanan yang halal, baru diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang amal. Ini ilmu. Alladzi 'allama bil qalam. Zat yang telah mengajarkan ilmu dengan perantaraan pena. Dan ini isyarat. Ilmu itu dituntut, didatangi, berkorban untuk mendapatkan ilmu ya hafillah. Berkorban untuk mendapatkan ilmu agama. Tidak ada orang yang ingin berhasil dalam masalah ilmu agama itu kemudian apa? Tidak ada pengorbanannya, enggak ada. Orang kalau mau mendapatkan ilmu dia berkorban waktu, menyisihkan, meluangkan waktunya, enggak boleh orang lain mengganggu, benar-benar menuntut ilmu. Menyisihkan hartanya untuk membeli buku-buku tentang ilmu. Membagi waktu untuk membagi kesehatannya untuk mempelajari ilmu dan seterusnya. Perlu pengorbanan. Ini rezeki yang paling utama, paling agung. Nabi tidak pernah meminta sebuah tambahan dalam kehidupan dunianya, dalam doa-doanya, siapapun para nabi, kecuali tambahan itu tambahan apa, Evan? Ilmu. Allahumma zidni ilman. Tidak pernah Nabi mengatakan Allahumma zidni abnaan, Allahumma zidni zaujatan, apalagi, ya? Enggak. Nabi tidak pernah mengatakan ya Allah tambahkan aku istri, enggak pernah. Tambahkan aku anak, enggak pernah. Nabi mengatakan Allahumma zidni ilman, menunjukkan ilmu itu milik Allah, hanya bisa diminta kepada Allah tabaraka taala. Dipelajari. Allah taala alam bisawab. Tapi sayang, kalau Allah mengatakan dalam ayat yang berikutnya, kalla innal insana la yatgha. Kalla innal insana la yatgha. Sekali-kali tidak, sungguh yang namanya manusia itu benar-benar punya sifat tagha. Apa tagha, ikhwan? Melampaui
batas. Apa sih melampaui batas itu? Dolim plus jahil. Sudah dolim, jahil, ini disebut dengan tagha. Kalimat innal insana la yatagha, kata Imam Al-Utsaimin rahimahullah taala, bimakna haqqan, yakni anna Allah taala yusbitu hadzal isbatan la muriyatan fi. Betul-betul ditekankan dengan kalimat kala ini, bukan main-main, betul-betul. Innal insana la yatagha, bukan hanya seseorang, dua orang, tiga orang, tapi seluruh manusia punya potensi untuk punya sifat apa? Tagha, sombong, melampaui batas. Hatta alim, sekalipun orang berilmu, jika tidak dirahmati oleh Allah, terkadang muncul sifat apa? Tagha, melampaui batas. Dan ini tagha dalam segala hal. Kenapa dia merasa tagha? Ar-ra'ahu istaghna, ketika manusia itu memandang dirinya merasa cukup. Yang dimaksud dengan istaghna itu tidak butuh dengan sesuatu lagi. Tatkala manusia menjumpai dirinya bisa menyelesaikan masalah, dia lupa bahwa yang menyelesaikannya itu bantuan Allah Ta'ala. Manusia ketika dirinya merasa sudah kaya raya, dia lupa dengan masa miskinnya. Manusia ketika perutnya kenyang, dia lupa di masa laparnya. Manusia ketika dia itu memiliki ilmu, dia lupa di masa bodohnya. Dan manusia dalam keadaan sehat, dia lupa di masa sakitnya. Coba lihat ikhwan, orang sakit itu ketika sakit sudah Masya Allah, sampai-sampai dia berkata, ya Allah kalau saya sembuh saya akan begini begitu. Coba kalau sudah sembuh, belum tentu. Dia akan tagha, dia akan melampaui batas. Kita sudah tua ya kafilah. Kadang kita berkata, coba saya kembali muda, saya tentu belajar ini, tentu belajar itu. Tapi kalau seandainya benar-benar dikembalikan menjadi muda, belum tentu dia seperti itu. Karena memang manusia, innal insana la yatagha, sesungguhnya manusia itu benar-benar dia memiliki sifat melampaui batas. Ar-ra'ahu istaghna, tatkala dia melihat dirinya merasa cukup, enggak butuh dengan Allah Taala. Maka kalau Anda lihat manusia di luar sana tidak mengerjakan salat, meninggalkan puasa, meninggalkan perintah Allah, begitu melanggar larangan Allah Ta'ala, itu semua karena tagha. Dan dia merasa bahwa dirinya tidak butuh dengan Allah Ta'ala. Tapi ingat, Allah mengatakan dalam ayat yang lainnya, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Semua itu diberikan oleh Allah kepada mereka karena istidraj. Idza ra'aita Allah yu'til 'abda, bila engkau melihat Allah memberi seorang hamba bersama dengan kemaksiatannya apa yang dia inginkan dalam urusan dunianya, kata Nabi fa'lam anu istidraj, itu adalah istidraj. Bapak, hati-hati. Kalau kita sehat terus tapi kita maksiat, tunggu. Itu namanya istidraj. Berbeda dengan orang yang berbuat maksiat langsung disiksa oleh Allah Ta'ala, dihapuskan dosanya. Orang berbuat kekeliruan kemudian dihukum oleh Allah Ta'ala di dunia, itu dihapuskan dosanya. Tapi manusia berbuat maksiat, dia gak merasa itu ada hukuman yang menimpa dirinya. Nanti di yaumil qiyamah hukumannya itu dilipat gandakan. Tidak ada lagi kalimat yang berkata wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba, bisa menolong dirinya, gak mungkin. Orang-orang yang ingkar itu akan berkata, duhai kiranya aku sekedar apa? Debu saja, gak ada manfaatnya. Kesombongannya di dunia, Allah akan mengatakan, mana orang, dalam hadis qudsi Allah mengatakan, mana orang-orang yang memakai pakaian kesombongan, mana orang yang mengenakan pakaian kesombongan, sesungguhnya kesombongan itu hanya pantas bagiku, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadis qudsi. Nah, kafilah rahimanillah, maka ayat ini ingin mengingatkan kepada kita, mari kita koreksi diri kita. Selama ini kita termasuk tagha atau tidak? Tagha jangan dibayangkan cuma seperti Fir'aun yang berkata, wa qala ana rabbukumul a'la. Dia berkata, aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Bukan hanya seperti itu. Ketika menolak kebenaran, ketika membenci al-haq, ketika meremehkan Quran dan Sunnah, ketika merasa syariat Islam bukan sesuatu yang baik baginya, itu termasuk bagian daripada apa? Tagha. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu. InsyaAllah kita akan luaskan pada pertemuan yang berikutnya di ayat-ayat yang selanjutnya.
Semoga bermanfaat. Kita luaskan dengan tanya jawab. Ada pertanyaan sebelum ditutup ya, Pak? Fadhal masykuran. Ya, silakan. Ya, silakan saudaraku. Mengusir ular. Kalau ditanya tentang bagaimana mengusir ular di dalam rumah, begitu maksudnya, akhi ya. Maka syariat mengajarkan melihat dulu jenis ularnya. Karena bisa jadi ular itu perubahan dari bangsa jin. Dan Nabi menjelaskan tentang hal ini di beberapa riwayat agar para sahabat ketika menjumpai ular di dalam rumahnya diperhatikan dulu, itu ular benar-benar ular atau jin. Kalau seandainya itu ular yang benar-benar ular, bunuh saja, enggak apa-apa. Abdullah ibnu Umar menyebutkan umirna an naqtulal aswadaini. Demikian pula Abu Hurairah mengatakan kami diperintahkan oleh Nabi untuk membunuh dua binatang yang berwarna hitam. Maksudnya adalah al-hayat wal aqrab, ular dan kala jengking. Jadi kalau Anda ketemu ular dibunuh enggak apa-apa. Kalau bisa dipastikan itu ular. Karena ular itu nifak. Nifak itu maksudnya munafik. Dalam Al-Qur'an Allah mengatakan ya ayuhan nabiyyu jahidil kufar wal munafikin. Hai Nabi, perangi, bunuh orang munafik dan orang-orang kafir. Orang kafir dan orang-orang munafik. Ular maka dibunuh. Nah, kalau seandainya Anda menjumpai ada kejanggalan di luar kebiasaan ular, mungkin ekornya enggak ada bentuk mana kepala mana ekor, Anda enggak bisa membedakan, itu kemungkinannya adalah jin. Maka diusir dengan cara yang baik, jangan dibunuh, disuruh keluar. Diusir untuk keluar. Sebagian ulama, Syekh Abdul Salam Bali mengatakan boleh dikumandangkan adzan karena setan akan lari dari kumandang adzan. Atau sebagian ulama mengatakan dibacakan surat Al-Baqarah karena ada riwayat yang menyebutkan iqra'u fi buyutikumul baqarah inna syaitana yafiru min baitil ladzi tuqra'u fil Qur'an. Fi riwayat Al-Baqarah. Bacalah dalam rumahmu surat Al-Baqarah, rumah yang dibacakan Al-Baqarah setan akan lari darinya. Maka dibacakan surat Al-Baqarah. Wadah? Kalau ada yang berkata kan ini bertamu Ustaz, kita katakan manusia kadang mau menerima tamu, kadang tidak. Kalau antum datang tamu, Anda tidak berhajat menerimanya, Anda boleh berkata maaf saya ada keperluan, silakan pergi. Wadah? Maka enggak apa-apa mengusir jin, jangan takut. Fahim tuh? Oh enggak ada doa-doa yang secara khusus harus dibaca tertentu kemudian disemburkan kepada ular itu. Jangan, nanti antum disembur ular malahan. Jadi apa enggak ada doa khusus saudaraku, diusir saja pakai kayu untuk keluar, enggak ada masalah. Ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Dilihat budayanya, karena tidak setiap budaya itu dilarang di dalam Islam. Seperti budaya di negeri kita, budaya menerima tamu, kan ada. Oh, nah. Kalau ini maksud budaya-budaya seperti itu yang mengandung kesyirikan, di dalamnya ada kekufuran, ya jelas itu merupakan bentuk sikap melampaui batas. Makanya kalau antum mendengar melestarikan budaya bangsa, ya tengok-tengok dulu budaya yang mana. Kalau misalnya budayanya tidak bertentangan dengan syariat, ya dilestarikan. Budaya ketimuran seperti rasa malu, ini tidak bertentangan dengan syariat. Bahkan Nabi mengatakan al-haya'u wal i'a. In al-haya'u minal iman, wa fi riwayat al-haya'u kulluhu khair. Tapi kalau budaya yang syirik, budaya memasukkan setan ke dalam tubuh manusia supaya bisa makan beling, nah ini kan budaya syirik. Enggak boleh. Kita sepakat dengannya. Faham? Karena kesyirikan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Barakallahu fiik. Akhir. Ya, silakan. Ketika pertanyaan antum berat banget ini. Sebenarnya yang pantas menjawab ini bukan saya, ulama yang menjawab ini. Bagaimana ketika berhadapan dengan
Pesta demokrasi yang disebut dengan pemilu, apa yang kita lakukan, gitu ya. Begini, saya hanya bisa memberikan gambaran. Bila antum menjumpai dalam kondisi tertentu antum tidak punya jalan keluar kecuali perkara yang sebenarnya dalam syariat itu bertentangan, apakah kita mengambil sesuatu yang bertentangan itu menjadi terlarang ataukah tidak? Contoh, teman-teman kami di Jogja itu lebih dari 1000 kepala keluarga. Berarti kalau berdua dengan istrinya berapa ya, akhi? 2000. Kalau anaknya 3 masing-masingnya 5000. Iya toh? Dan mereka semua mengenal din Islam dengan baik, dengan izin Allah. Dan mereka tahu demokrasi tidak sesuai dengan syariat Islam. Tapi Anda pikirkan, seandainya 5000 manusia ini kemudian mereka sepakat, ayo kita enggak usah apa? Kira-kira apa yang akan Anda pikirkan? Seandainya Anda salah seorang, kalau seandainya Anda menjadi, kita jumpai misalnya di pemerintahan kita kemudian melihat ini 5000 orang enggak ada yang nyoblos, kira-kira apa yang akan mereka pikirkan? Mereka akan menuduh ini bahaya laten, bakal memberontak. Faham? Akhirnya mereka terpaksa harus apa? Coblos. Waduh. Berdosa tidak? Tidak, karena dipaksa atau terpaksa. Dalilnya adalah Ammar bin Yasir ketika beliau didatangi oleh orang musyrik, kemudian disuruh mengucapkan sumpah dengan menyebut nama selain Allah, jelas syirik. Tapi dia nggak sanggup melihat ayahnya dibunuh, ibunya dibunuh, tinggal dia. Akhirnya dia bersumpah dengan menyebut nama Lata, Uzza dan Manat. Tapi Nabi tidak mengatakan dia keliru. Bahkan turun ayat yang menyebutkan tentang keutamaannya. Hatinya tetap percaya dengan Allah Ta'ala, cuman lisannya terpaksa mengucapkan itu. Faham? Nah, bersikap kepada seorang pemimpin yang dia melakukan sesuatu di luar hukum Allah, begini caranya. Salah satu gambaran kecilnya. Tapi bukan saya mengatakan kepada Anda untuk ikut apa? Faham yang saya maksud? Bukan itu yang saya maksud. Tetapi kita tempatkan sesuai dengan tempatnya. Faham tak? Bisa dipahami enggak itu? Itu gambaran kecilnya. Sikap kita kepada apa? Umara yang mereka tidak semuanya berhukum atau tidak menerapkan hukum Allah secara sempurna. Salah satunya saja. Untuk yang lainnya, antum tanya kepada yang lebih utama. Jangan saya. Wallahu a'lam bishawab. Begitu saudara. Barakallahu fiik. Ada lagi? Assalamualaikum. Siapa yang? Ini bahasanya, maaf Bapak, sudah cukup. Ini bahasanya orang filsafat, bukan hadis. Sering disebutkan, yani malam ya'rifu nafsahu la ya'rifu rabbah. Siapa yang tidak mengenal dirinya, dia tidak akan mengenal Tuhannya. Katanya hadis. Enggak, ini bukan hadis. Enggak ada sanadnya, dari mana asal, enggak ada. Ini bukan hadis, ini ucapan seseorang yang terpengaruh pemikiran filsafat. Di mana para ulama seperti Syekhul Islam mengatakan al-falasafatu hadamuddin. Ilmu filsafat itu kebanyakannya membentur agama. Orang filsafat itu bulat, Pak. Mana sih telinga? Ini telinga. Padahal tinggal nunjuk yang sini gampang. Ini telinga, dia bilang apa? Begini. Ketika orang barang siapa yang tidak mengenal dirinya, dia tidak akan mengenal apa? Tidak. Kalau kalimat ini dibawa kepada pemahaman filsafat yang mendalam, akhirnya apa? Sampai kepada sebuah kesimpulan, berarti antara Tuhan dengan kita tidak ada bedanya. Coba perhatikan. Ini talbis iblis. Ketika dia mengatakan, siapa yang tidak mengenal dirinya, dia tidak akan mengenal apa? Tuhannya. Maka akan sampai kepada sebuah kesimpulan, antara Tuhan dengan dirinya nggak ada bedanya. Muncullah sebuah pemahaman sesat yang disebut dengan wahdatul wujud. Tuhan menyatu dengan hambanya. Ini sesat, nggak benar. Hati-hati dengan tipu daya
syaitan. Ya kalau tidak mengenal dirinya ya pasti orang gila. Kesimpulannya begitu. Siapa yang nggak mengenal dirinya, cukup kita katakan siapa yang nggak mengenal dirinya dia orang gila, sampai di situ. Ya karena nggak mungkin orang nggak mengenal dirinya. Kamu siapa? Saya anaknya fulan. Kamu manusia atau jin? Ya saya manusia. Di mana letak hidungmu? Di muka saya. Berarti kan kenal. Kamu siapa? Bukan seperti yang dianggap oleh sebagian orang yang tadi kita katakan. Maka hati-hati dengan kaidah tadi itu. Saya tahu itu salah satu ucapan yang dinisbatkan kepada Imam Al-Ghazali. Tapi wallahu alam bisawab tidak bisa dipertanggungjawabkan tentang kebenaran nisbat itu kepada Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Itu yang saya tahu Pak, tapi mungkin ditanyakan sama yang lainnya, siapa tahu yang saya jawab keliru. Mohon maaf kalau ada salahnya. Sampai di sini sudah masuk waktu Isya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.